Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Jika serangan Hanyu masih belum cukup untuk membuat pasukan iblis sapi menjadi kacau, tetapi hanya menciptakan beberapa kebingungan, kali ini kemunculan naga iblis ini bersama mereka segera mematahkan pusat komando mereka. Untuk sesaat, pasukan iblis sapi bahkan tidak tahu apakah mereka harus merespons atau melarikan diri. Dalam keadaan ini, anggota secercah cahaya harapan masuk di antara barisan mereka, mengincar kereta yang dikurung. Jelas, pasukan iblis sapi bukannya tanpa kecerdasan. Beberapa iblis sapi yang sangat besar menjaga jeruji tahanan. Salah satu dari mereka segera berteriak dengan marah, dan meraih jeruji besi, naik ke jeruji tahanan. Melihat musuh membidik kedua tahanan itu, dan selanjutnya adalah manusia yang sangat kuat, mereka sudah membuat persiapan untuk mengeksekusi para tahanan sebelum mereka dibawa kembali. Cahaya abu-abu pekat melintas, bergerak melalui bahu kiri ke sisi kanan pinggang iblis sapi. Dalam sebuah serangan, mayat itu dipotong menjadi dua dan segera jatuh dari jeruji tahanan. Sosok manis muncul di atas jeruji tahanan. Mengenakan rok hitam panjang, dan membawa sabit hitam. Niat membunuh yang padat tersebar dengan berkembang. Dengan sapuan sabit besar, iblis sapi yang menjaga jeruji tahanan benar-benar terbunuh dalam sepersekian detik. Di luar dewa iblis penunggang naga Asmodeus, iblis sapis terkuat hanya berada di langkah ke-6 atau ke-7 paling banyak. Bisakah iblis sapi seperti itu bahkan memberikan perlawanan pada Chair? Dalam rencana Long Hao Shen, menarik Asmodeus datang lebih dulu, dan kemudian rekan-rekannya akan melancarkan serangan. Lagi pula, dengan mengandalkan Chair saja, meskipun mendekati jeruji tahanan bukanlah masalah, membawa kedua pria itu pergi di tengah-tengah pasukan yang terdiri dari 10.000 orang ini akan sulit. Setelah Yang Wenzhao dan Duan Yi ditangkap selama berhari-hari, keadaan tubuh mereka dapat dibayangkan dengan baik, mereka bahkan hampir tidak akan bisa berdiri. Prioritas utama mereka secara alami untuk memastikan keselamatan keduanya, misi Chair, adalah untuk memastikan bahwa Duan Yi dan Yang Wenzhao tidak akan menderita luka apapun sebelum yang lain tiba. Mengambil keuntungan dari iblis sapi di sekitarnya yang belum menjangkau, sabit dewa kematian melambai, memotong jeruji tahanan seperti tahu dan mengubahnya menjadi pecahan tanpa melukai Yang Wenzhao dan Duan Yi sedikit pun. Keduanya terjebak dalam keadaan tidak sadarkan diri sejak lama. Setelah kehilangan dukungan jeruji tahanan, mereka jatuh lemas di kereta. Chair bergegas maju, menempatkan obat yang sebelumnya diserahkan Lin Xin kepadanya. Setelah menempatkan mereka dalam posisi terlentang, pil secara alami mencair di tubuh mereka. Kemunculan naga iblis menyebabkan kejutan besar bagi pasukan iblis sapi, sampai-sampai tidak banyak iblis sapi yang memperhatikan serangan Chair, ketika dia datang untuk menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi. Tanpa ragu, naga iblis itu adalah transformasi dari babi kecil Xian Ying'er. Meraih salah satu dari mereka di masing-masing tangan, Chair melonjak, dan menempatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi di punggung babi kecil, kemudian naga iblis penentang dengan cepat mengepakkan sayapnya, menghembuskan napas lain setelah berbalik, membantu kelompok Hanyu untuk menyapu bersih barisan musuh. Anggota 5 orang lainnya sekarang mengambil kesempatan untuk berkumpul berkat sayap spiritual mereka. Iblis sapis bukanlah ras dengan kemampuan terbang. Menambah keterkejutan yang disebabkan oleh naga iblis yang menentang, jalannya tindakan mereka berjalan sangat lancar, dengan cepat berkumpul bersama di langit. Kegiatan ini tentu saja menarik perhatian Asmodeus. Dari ledakan kekuatan mereka berlima, hingga tindakan penyelamatan Chair, dan pelarian naga iblis, hanya sekitar 1 menit telah berlalu. Asmodeus awalnya berjuang sepuasnya dan merasa sedikit tidak mau mencurahkan lebih banyak energi spiritualnya. Itu karena dia tidak terburu-buru untuk membunuh Long Hao Shen. Dia menyadari manfaat yang dia peroleh dalam bentrokan murni teknik bela diri melawan Long Hao Shen ini.
Teknik Long Hao Shen mendekati kondisi kesempurnaan dan telah memberinya pencerahan yang cukup besar. Tapi kemunculan aura naga iblis itu memberinya kesadaran akan sesuatu yang mencurigakan. Tujuan mereka hanya untuk menyelamatkan Sandera, saya telah tertipu. Garis bawah Asmodeus segera menentukan hasil yang benar. Dia tidak bisa terus terjerat dengan Long Hao Shen lagi, dan dengan raungan kemarahan, tombak tiba-tiba menyebabkan udara mandek dan segera meledak dengan api hitam, berubah menjadi pilar api besar yang berdiameter melebihi 5 meter dan membombardir Long Hao Shen. Karena efek dari tungku roh suci, dia harus membunuh Long Hao Shen terlebih dahulu untuk dapat menangani masalah lainnya. Api hitam yang menakutkan mengeluarkan perasaan lengket. Saat itu, Long Hao Shen merasa seperti telah memasuki dunia kegelapan, sama sekali tanpa cahaya. Perasaan tersedak itu dekat dengan rasa sakit yang dirasakan pada saat penindasan Dewa Kematian Iblis Samigina. Ini adalah serangan yang tampaknya disiapkan jauh sebelumnya oleh Asmodeus, terutama disiapkan untuk melawan teknik Long Hao Shen. Seni bela dirimu itu brilian, tetapi apa yang dapat dilakukannya di depan penindasan energi spiritual absolut? Itu adalah metode menggunakan kekuatan yang luar biasa. Setelah melancarkan serangan ini, Asmodeus segera pergi dengan tergesa-gesa, terbang kembali ke arah pasukannya. Penampilan naga iblis yang menentang sangat mengejutkannya. Itu adalah ras Kaisar Dewa Iblis. Mungkinkah ada naga iblis yang telah mengkhianati Yang Mulia Kaisar Dewa Iblis? Dia harus menjelaskan ini. Tetapi karena dia percaya bahwa Long Hao Shen terluka parah oleh pukulannya yang telah lama disiapkan, dan tidak dapat mempertahankan efek dari tungku roh suci, suara jernih Long Hao Shen keluar dari belakang. Kemana kau berencana untuk pergi? Lawanmu adalah aku. Kemampuan daya tarik tungku roh suci tidak hilang, dan Asmodeus merasakan gelombang besar niat membunuh. Hampir segera berbalik lagi, dia menemukan dengan kaget bahwa dua api hitam besar masih bergerak jauh, tetapi Long Hao Shen masih berdiri di tempat yang sama, hanya pedang di tangannya yang berubah. Dengan segelnya dilepas, Arya dari Dewi Cahaya awalnya bersinar dalam cahaya oranye dari tingkat epik, tetapi pada saat itu juga, itu secara menakjubkan berubah menjadi cahaya keemasan warna-warni. Alat ilahi tidak selalu bersinar dalam 7 warna, tetapi sesuatu yang bersinar dalam 7 warna pasti akan menjadi alat ilahi. Siput ilahi matahari dan bulan sudah menjadi bukti pasti akan hal ini. Long Hao Shen masih memegang pedang berat itu di kedua tangannya, menatap Asmodeus dengan penuh semangat. Dari keadaan api hitamnya, dia memutuskan bahwa serangan lawan ini telah membelahnya dari dalam, tanpa kerusakan nyata yang disebabkan oleh Long Hao Shen. Cahaya keemasan warna-warni itu segera menarik garis pandang Dewa Iblis Penunggang Naga. Seperti yang kita harapkan tidak kurang dari seorang ahli Dewa Iblis dalam pertempuran, Asmodeus instan ini mengesampingkan semua hal lain dan mulai fokus sendirian pada Long Hao Shen. Dalam bentrokan sebelumnya melawan Long Hao Shen, Asmodeus sangat mengagumi niat pedang dan teknik pedangnya yang sangat ganas dan mendalam. Sekarang senjata di tangan Long Hao Shen tiba-tiba berubah menjadi alat ilahi, Asmodeus tidak punya pilihan lain selain melawannya dengan serius. Seorang ksatria manusia yang mampu menunjukkan teknik pedang dan niat pedang yang begitu dekat dengan kesempurnaan dapat dengan nyata mengancam Asmodeus. Asmodeus tidak menyesal tidak habis-habisan melawan Long Hao Shen sebelumnya, karena pertempuran ini memberinya pencerahan yang cukup besar. Dia sepenuhnya yakin bahwa selama pertempuran ini, seni bela dirinya tidak diragukan lagi membuat kemajuan yang baik. Iblis sama seperti manusia karena semakin dekat pertempuran, semakin mereka akan membangkitkan kemampuan laten mereka. Melihat pedang ilahi di tangan Long Hao Shen, mata Asmodeus berbinar ke atas. Baiklah, kamu memang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Jika aku membunuhmu hari ini, aku akan menguburmu secara pribadi sebagai tanda hormat. Asmodeus dengan dingin menyatakan ini saat dia memiringkan tombak di tangannya. Bagi iblis, kata-kata seperti itu adalah tanda pengakuan terhadap musuh.
Manusia dipandang sebagai makanan bagi iblis, terutama mayat manusia, yang tidak akan pernah dilepaskan oleh iblis. Pernyataan Asmodeus memberikan kehormatan besar bagi Long Hao Shen. Long Hao Shen tidak mengucapkan sepatah kata pun, menatap sepenuhnya pada Arya Dewi Cahaya pada saat itu juga. Saat mengambil keuntungan dari aspek kepribadian Asmodeus itu, Long Hao Shen tidak menggunakan dorongan kekuatannya, tetapi hanya mengandalkan kecakapan bela dirinya untuk melawan. Faktanya, ini memberi tekanan yang cukup besar padanya, menghadapi lawan yang jauh di atasnya dalam kultivasi. Tapi tanpa ragu, Long Hao Shen telah berhasil. Teknik pedang dan niat pedangnya sangat menarik perhatian Asmodeus. Karena Asmodeus juga tidak berusaha sekuat tenaga tetapi membandingkan catatan hanya pada aspek teknis, ini membuat kesempatan optimal bagi yang lain untuk menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi. Pada saat Asmodeus melepaskan serangan kuat itu, Long Hao Shen sebenarnya sudah lama siap, semuanya ada dalam perhitungannya. Yang Wenzhao dan Duan Yi diselamatkan, Asmodeus secara alami tidak akan meninggalkan masalah itu. Di bawah pengaruh Tungku Roh Suci, dia harus membuat dirinya menjadi sasaran musuh. Jadi berkat kondisi kesiapannya, meskipun sulit, Long Hao Shen masih berhasil merespons. Saat melawan Long Hao Shen, Asmodeus terus-menerus mengabaikan suatu masalah. Itu adalah hilangnya Yating setelah melepaskan kemampuan Tungku Roh Suci. Setelah muncul, Yating terus-menerus tetap menempel di punggung Long Hao Shen, tidak berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Dia bahkan tidak meluncurkan satu sihir pun karena takut menarik perhatian Asmodeus, dan yang lebih penting, karena menunggu perintah Long Hao Shen kapan harus bergabung dengan Arya Dewi Cahaya. Melihat Long Hao Shen tidak membalas kata-katanya, penampilan Asmodeus malah menjadi jauh lebih berat, mencengkeram kedua tangannya tombak yang dulu dia pegang di satu tangan. 6 mata di 3 kepala tersebar warna hitam pekat. Tombak di tangannya perlahan-lahan diarahkan ke depan, saat titik tajamnya masuk dan mengirimkan halasi hitam dalam jumlah besar. Itu tidak terbentuk dari api lagi, tetapi tombak berbendera menjadi sepenuhnya hitam seperti tinta. Titik tajamnya ditujukan pada Long Hao Shen, dan niat bertarung yang mengerikan dikombinasikan dengan niat membunuh yang tak tertandingi berputar di ruang di antara mereka berdua. Long Hao Shen masih menatap pedang ilahi di tangannya, dengan acuh tak acuh berbicara, Asmodeus, ingatlah untuk memberi tahu Dewa Iblis bahwa aku akan menunggunya di wilayah Iblis. Entah ras Iblis atau aku akan mati. Saya adalah Long Hao Shen yang selalu ingin Kaisar Dewa Iblis temukan. Hah. Awalnya sangat fokus, Asmodeus langsung sangat terkejut setelah mendengar ini. Detik berikutnya, lapisan dalam emas keunguan tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Long Hao Shen. Emas keunguan ini langsung dituangkan ke dalam Arya Dewi Cahaya, lalu pedang Long Hao Shen melambai, bergerak tanpa hambatan ke arahnya. Serangan pedang ini menerangi seluruh langit dengan garis emas keunguan, membuatnya hitam pekat. Ini adalah serangan bertenaga penuh sejati Long Hao Shen, memusatkan seluruh kekuatannya di pedangnya. Selama serangannya, dia merasa seolah-olah dia menjadi satu dengan pedangnya. Pada saat yang sama semua roh pedang pada Arya dari Dewi Cahaya melepaskan kekuatannya dalam garis cahaya keemasan keunguan itu. Itu menghela nafas, yang mengungkapkan perasaan pelepasan yang luar biasa. Benar, saat ini pedang ilahi dari pengguna pedang suci Ye Wuxiang akhirnya kembali. Pedang ini akhirnya memiliki kekuatan yang dulu dimilikinya pada tahun-tahun itu. Tanpa suara tabrakan apapun, saat pria dan iblis itu menyeberang, Raja Bintang muncul kembali di udara, menopang berat Long Hao Shen sambil terbang jauh ke kejauhan. Yang mengejutkan seseorang, Dewa Iblis penunggang naga Asmodeus tidak mengejar, tetapi berdiri mengapung dengan tatapan kusam. Tetapi yang mengejutkan seseorang, ketika warna hitam tombak panjang 5 meter dengan cepat memudar, orang dapat dengan jelas melihat jejak darah memanjang dari puncak tombak ke tangannya. Selain itu, bekas luka besar telah muncul di tengah-tengah baju besi yang berubah dari naga neraka itu.
Serangan pedang Long Hao Shen diblokir oleh Asmodeus, tetapi dia tidak dapat memblokir niat pedang yang terkumpul di dalam niat pedang dengan kekuatan nyata. Itu melangkah lebih jauh dengan memusatkan semua kekuatan rohnya, mencapai tingkat bahkan dia sendiri tidak mungkin menolak apapun yang terjadi. Pada saat ini, Asmodeus sangat terkejut dengan serangan pedang itu, dan mengerti dengan jelas bahwa jika kultivasi Long Hao Shen setara dengan miliknya, serangan pedang sebelumnya itu sudah akan merenggut nyawanya. Asmodeus menjadi sadar untuk pertama kalinya bahwa keterampilan bela diri mereka sebenarnya sangat berbeda. Lawan yang lemah itu hanya mengandalkan niat pedangnya untuk melukainya. Dia, yang selalu percaya bahwa dia bahkan belum tentu kalah dalam duel melawan Dewa Iblis di 12 besar. Tapi sekarang dia benar-benar yakin bahwa benar-benar ada celah antara lawan yang lebih kuat dan dia. Memulihkan tombak, 3 kepala Asmodeus bergerak sedikit. Kepala sapi dan kepala domba jantan tanpa sadar memberikan tampilan yang mirip dengan kepala manusia di tengah. Kepala manusia itu menarik napas dalam-dalam, bergumam keras, Long Hao Shen. Bos, haruskah kita mengejar? Jika kita mengaktifkan pilar Dewa Iblis, anak muda itu bukanlah lawan bagi kita. Kepala sapi bertanya dengan keras. Kepala manusia menggelengkan kepala, kami tidak akan mengejar. Apakah Anda lupa tentang perintah yang mulia Kaisar? Bahwa jika kita bertemu dengan seorang ksatria manusia bernama Long Hao Shen, atau seorang ksatria manusia yang menunggangi binatang ajaib dengan banyak kepala, kita tidak dapat bertindak berlebihan. Biarkan dia pergi. Yang mulia pasti memiliki caranya untuk membunuhnya. Kepala domba jantan itu menutup matanya. Bos, saya pikir kita harus mengasingkan diri untuk beberapa waktu. Setelah kita mencapai benteng pengusir iblis, mari kita untuk sementara tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Kepala manusia itu mengangguk, aku juga berpikir begitu. Saya memiliki jalan dalam pandangan. Mari kita berharap menemukan kesempatan lain untuk berperang dengan manusia ini di masa depan. Saat dia mengatakan itu, Asmodeus memulihkan tombaknya, dan baju besinya larut dengan cepat, kembali ke bentuk naga neraka. Namun naga neraka ini memiliki luka yang panjang sekarang. Asmodeus tidak tahu bahwa saat Long Hao Shen mengendarai Raja Bintang, seteguk darah menyembur keluar di topeng armornya. Pertarungannya melawan Asmodeus tampak seperti pertarungan sederhana, tetapi dalam praktiknya dia perlu menghabiskan upaya mental dan fisik yang besar. Tekanan musuh benar-benar terlalu mengerikan, misalnya, hanya tetap dalam keadaan waspada yang konstan, untuk bersiap-siap jika Asmodeus meminjam kekuatan dari pilar Dewa Iblisnya atau memasuki mode Dewa Iblis. Dalam hal ini, dia tidak punya pilihan lain selain segera mengejar yang lain dan meluncurkan kemampuan pengangkutan menara keabadian. Untungnya, meskipun dia tidak mengetahuinya, Asmodeus masih dengan tenang merenungkan pedangnya alih-alih mengejar. Kecepatan terbang Raja Bintang segera melewati pasukan iblis, setelah bertemu dengan timnya yang semakin jauh. Mengendarai punggung naga nerakanya, Asmodeus memandang Long Hao Shen yang jauh. Matanya semua memiliki tampilan meditasi. Sinar pedang itu langsung terukir dalam ingatannya, dan gelombang pemahaman telah muncul secara bertahap di benaknya. Long Hao Shen tidak tahu itu benar karena pertarungannya melawan Asmodeus, Dewa Iblis penunggang naga ini tidak lama kemudian akan meningkat secara dramatis dalam kekuatan, memasuki 24 besar Dewa Iblis. Menekan energi dan darah yang menggelegak darinya, Long Hao Shen tidak berani mengendurkan indranya sekarang. Setelah memastikan bahwa Asmodeus tidak mengejarnya, dia akhirnya benar-benar santai. Pada saat ini, utilitas Raja Bintang berbeda. Lingkaran cahaya emas bergegas keluar darinya ke tubuh Long Hao Shen, menyebabkan munculnya kehangatan yang luar biasa. Sambil menambah energi spiritual untuk Long Hao Shen, kemampuan penyembuhan pemanasan mengobati luka-lukanya. Namun meski begitu, luka Long Hao Shen tidak akan sembuh hanya dalam beberapa saat. Demi menghalangi Asmodeus, dia menghadapi semua serangan musuh dengan serangannya sendiri, menyerah untuk bertahan.
Meskipun serangan lawannya dinetralkan berkat kekuatan menyerangnya, sejauh yang dicapai oleh kekuatan musuh membuatnya sehingga setiap bentrokan memberi tekanan yang mengerikan pada Long Hao Shen. Armor emas menetralkan sebagian darinya, tetapi pertempuran yang begitu panjang melibatkan lebih dari 100.000 bentrokan. Meskipun tubuhnya keras, pembuluh darahnya mengalami luka yang cukup besar. Jangan pernah lupa bahwa tidak peduli apa yang bisa dikatakan, Long Hao Shen tetap hanya di langkah ke-8, menghadapi musuh yang kuat di langkah ke-9. Bahkan dengan ketangkasan yang sebanding, orang lain dalam situasi yang sama sudah akan dihancurkan oleh lawan dengan energi spiritual yang begitu kuat. Karena hubungannya dengan Hao Yue, energi spiritual eksternal Long Hao Shen jauh di atas orang biasa, yaitu bagaimana ia berhasil bertahan, dan bahkan melukai lawan dan sangat mengintimidasi Asmodeus. Setelah terbang lebih dari 50 km, kelompok itu secara bertahap mendarat, dan Long Hao Shen segera merangkak di punggung Raja Bintang, terengah-engah. Dalam sekejap, Chai Er telah bergabung dengan sisi Long Hao Shen, meminjamkan lengan untuk mendukungnya dari punggung Raja Bintang. Han Yu tidak menunjukkan keraguan untuk bergabung dengan sisi Long Hao Shen dan melepaskan kemampuan tungku roh berkat cahaya. Meskipun berkah cahaya tidak memiliki efek penyembuhan, setidaknya itu bisa membantu Long Hao Shen dengan cepat memulihkan energi spiritual. Lin Xin mengeluarkan pil dan membantu melepas topeng Long Hao Shen untuk memasukkan pil ke dalam mulutnya. Bahkan Chen Ying'er telah mendekatinya, alih-alih peduli dengan Duan Yi dan Yang Wenzhao. Semua orang mengepung Long Hao Shen di sekitar. Melihat wajah pucat Long Hao Shen, Chen Ying'er meneteskan air mata, "Bos." Long Hao Shen memaksakan senyum, "Bodoh, untuk apa kamu menangis? Tidakkah kamu melihat bahwa aku baik-baik saja? Dan bagaimana kabar Yang Wenzhao dan Duan Yi?" Han Yu berkata, "Aku sudah menerapkan sihir penyembuhan padanya. Berkat pil Lin Xin, tidak ada bahaya bagi hidup mereka. Namun, luka mereka sangat parah. Mereka perlu dirawat untuk waktu tertentu sebelum pulih. Kebetulan tidak ada luka yang rusak parah." Long Hao Shen menyatakan, "Mereka akhirnya diselamatkan. Sekarang kita berada di dalam perbatasan wilayah iblis, kita dapat berlari melawan pasukan iblis kapan saja. Kita tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Setelah aku mendapatkan kembali kekuatannya, pertama-tama mari kita kembali ke menara keabadian." Iya, semua orang menerima. Iya, semua orang menerima.